Ini Ustaz, ada permasalahan yang kami hadapi di lapangan itu dan tidak satu dua. Biasanya muwakif yang mewakafkan tanah dan masjid dikelola di masyarakat, namun ternyata yang di satu sisi tidak profesional dari masyarakatnya, dan di satu sisi sering terjadi pula yang mewakafkan anak turunnya ternyata ngambil lagi. Nah ini menurut Ustadz pemecahannya bagaimana Ustadz? Ya ini kita harus membagi dulu ya. Ada masjid yang memang secara origin, secara asal tuh dia tanah dan bangunannya adalah kolekan barang-barang, penghimpunan barang-barang. Kita menyebutnya namanya masjid warga. Ya masjid. Kalau saya menyebutnya masjid warga. Jadi warga yang kumpulin uang atau biasanya fasum ya, fasum komplek gitu, lalu kemudian dibangun di situ tempat untuk sholat. Berikutnya adalah masjid keluarga. Masjid keluarga ini satu orang, dia bebasin tanah, dia bangunin masjid gitu kan, lalu kemudian beliau wakafkan. Nah, sebetulnya yang tadi dibahas ini masjid keluarga ya. Di masjid keluarga saya melihat ada satu case yang menurut saya ini harus kita tajamin, bahwa banyak mereka itu menyangkanya wakaf, bangunin masjidnya, serahkan ke masyarakat karena sudah diwakafkan. Jadi diberikan ke masyarakat, termasuk pengelolaannya. Sebetulnya kalimat wakaf itu kan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Al-bai'a, kitabul buyu, waris, ya kan? Lalu kemudian haibah, ya. Jadi selama memang sudah diwakafkan, ya nggak boleh ketiga itu tuh nggak boleh. Tapi kan pengelolaannya masih boleh. Ketika keluarga ini bikin yayasan misalnya, bikin yayasan pengelolaan masjid, lalu kemudian diamanatkan di yayasan keluarga itu untuk mengelola, itu lebih ahsan. Jadi visi dari wakif itu berjalan terus. Dan nggak mungkin kalau udah ada yayasan keluarga yang secara profesional bangun itu, lalu kemudian anak-anak ini bersengketa, rebutan terus mau ngejual lagi, nggak bisa. Kan kalau wakaf kan misalnya udah di KUA kan, tanahnya sertifikat putih itu kan, tapi di situ ada nazirnya gitu. Nah, jadi cukup sampai di situ sebetulnya. Pengelolaan silakan tetap oleh pihak keluarga. Terjadi masalah ketika ini diserahkan sama masyarakat, masyarakat belum tentu visinya sama gitu. Seringnya berbeda ketika di lapangan. Iya, kalau saya sih melihat gini loh, masyarakat itu kan kalau ngurus masjid nggak bisa full time. Karena nggak mungkin juga misalnya masyarakat terus dapat amanah masjid terus kemudian menggaji dirinya dari canceling. Itu kalau orang kita itu malu-malu gitu kan, betul, pasti nggak seberani itu gitu loh. Akhirnya kan mereka kan nggak bisa kerja full time untuk mengelola masjid itu. Akhirnya relawan. Nah, kalau udah relawan ya jelas perhatiannya nggak bisa penuh, nggak bisa maksimal ya. Nggak bisa maksimal. Jadi saran saya lewat podcast ini, kalau Anda teman-teman yang punya niatan keluarga pengusaha muslim yang sedang bangun masjid atau akan bangun masjid atau bahkan kemudian sudah berjalan masjidnya, segera bikin yayasan keluarga misalnya, udah kelola. Kecuali kalau percaya sama entitas tertentu ya, saya percaya sama lembaga ini misalnya, sama ormas ini, silakan gitu loh. Itu lebih waras menurut saya. Jadi ada ormas yang kita percaya atau ada organisasi keagamaan yang kita percaya, diwakafkan ke entitas itu ada yang ngurus. Tapi kalau definisinya you serahin ke masyarakat, kalau dalam bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Nah, ya silahkan semuanya gitu. Nah, itu sih sayang. Menurut saya sayang sih. Jadi itu biasanya permasalahan di masyarakat seperti itu. Ya, nanti kasihan juga masyarakatnya, karena gini, masyarakat itu kan kalaupun nanti ada yang mimpin dan dipercaya untuk mengelola itu kan akan jadi sikut-sikutan di antara mereka. Emang kamu siapanya wakif? Emang kamu gini, harusnya gantian dong apa tuh. Jadi kita tuh malah memberikan ruang perkelahian baru di masyarakat, dan itu menurut saya enggak bagus ya. Jadi kelola saja. Betul ya, kalau bahasa tangan besi ya tangan besi, tunjuk pengelolanya, tunjuk DKM-nya, tunjuk eksekutornya. Ya mungkin ada masa waktu, masa bakti, itu silakanlah diatur. Yayasan kan punya pola mekanismenya, itu teknis lah ya. Iya. Secara sistem, secara pendaya gunaan, kemudian secara penggajian dan lain-lain. Iya, bahkan sampai kemudian kan ini banyak nih, karena kita ngomong tentang masjid itu, teman-teman tuh suka nyangka saya mau menyamaratakan cara ibadah. Jadi Ustadz yang bener 8 atau 23, zikir jahar atau enggak, bagi saya itu bukan domain pemberdayaan masjid. Silahkan berdiri di manhaj dan mazhab ibadah kamu masing-masing gitu loh, yang kamu yakini. Kan Islam ini luas fikih ikhtilafnya gitu kan. Jadi silahkan saja gitu loh.
Ya maka kalau keluarga wakif itu nanti pun dia berhak memilih mau style apa gitu loh di masjid situ gitu kan. Apakah mau sholat tarawih 11 apa 23 apa zikirnya jahar apa enggak gitu kan. Ya itu juga akhirnya pilihan dari wakif gitu. Dari wakif, sehingga meminimalisir konflik yang terjadi. Iya, biasanya. banyak kalau bahasa teman-teman harokah itu masjid apa free zone, zona bebas. Jadi masjid free zone ini malah nanti harokah A masuk, harokah B masuk, rebut-rebutan tuh malah sedih gitu loh ya. Banyak juga ya, Ustaz? Banyak. Saya menghormati harokah-harokah dakwah yang ada. Jadi menurut saya fair, alhamdulillah teman-teman yang punya pergerakan yang sangat mono, maksudnya sangat, kami itu begini, mereka bebasin tanah sendiri, mereka bikin masjid sendiri, akhirnya mereka bikin pengajian di situ yang betul-betul mereka kelola, it's good, ya bagus, ya. Ketimbang kemudian ya ini tadi setiap ada masjid kosong itu kan ada niat mau makmurkan. Kalau niat mau makmurkan cuma ya saya Senin, antum misalnya Selasa atau ya aneh cuma pakai Rabu siang, tapi kan beberapa kan tanda petik kan semangatnya syaitoroh itu penaklukan ya. Pokoknya kalau udah saya udah full day 7 days berarti harus ustadz dari kami, harus dari yang lain tidak boleh kami, yang gitu lain ya? tidak boleh. Itu menurut saya kurang ini sih, kurang pas ya. Saya pernah ngelola masjid itu saya bagi ya. Ada satu masjid di Jogja kami pernah kelola itu, kami betul-betul bagi kaflingnya maksudnya. Dari berbagai warna tadi ya, Ustaz? Bisa. Dan sebetulnya kan mereka butuh tempat ngaji, kita fasilitasi aja. Yang fahamnya A Senin, yang fahamnya B Selasa. Bahkan saya sampai punya tuh dakwah pewayangan tuh hari Ahad dulu. Sampai hari juga ngajarin wayang dan spiritnya pada kaidah keislaman gitu. Jadi bisa kok masjid di situ. Nah, maka dari itu takmir menurut saya salamatus sadarnya harus seluas ini kalau misalnya ngelola masjid warga gitu loh. Salamatus sadar ya, kelapangan dadanya tuh untuk kemudian merangkul banyak pihak tuh memang harus ada. Tapi kalau kembali tadi ke keluarga wakif, ya wakif punya pilihan ya silakan. Tangan bersih tadi mungkin. Saran saya itu gitu loh. Karena kasihan gini, kalau masjid warga udah melakukan penghimpunan dana, ganti cat masjid aja itu syuroknya panjang. Warna betul, apa? Hijau apa coklat apa tuh. Jadi nentukan kubah, gayanya kubah kayak apa, menara desainnya apa, harus dipresentasikan, harus diomongkan ke semua. Itu banyak baru vokalis-vokalisnya. Baru masalah kecil ya, Ustaz. Belum yang lebih gede lagi. Iya, makanya kita nggak bisa berharap ya. Di podcast ini saya sampaikan baik-baik, kalau masjid saja membahas warna cat masjid 2 jam, kamu nggak akan bisa bahas yang lain. Iya, fakir miskin, anak yatim bikin sekolah. Akan bisa. Memutuskan warna cat aja begitu gitu loh. Memutuskan menggaji marbot saja sampai subuh nggak final berapa angkanya, nggak bisa. Makanya saya tuh punya keyakinan memang masjid keluarga wakif ini bisa lebih beres, lebih cepat. Tapi teman-teman masjid warga nggak usah kecil hati, tinggal sekarang otoritasnya. Makanya di masjid warga itu konsepnya adalah dibangun ini majelis syuro, jangan semuanya diajak bicara. Di majelis syuro ada perwakilan wilayah, Pak RT, Pak RW atau siapa. Ada perwakilan yang ngerti ilmu, bahwa ini ustadz yang ngerti fikih segala macam. Ada perwakilan anak muda. Ada perwakilan misalnya dari suara ibu-ibu, misalnya udah 7-8 orang, itu aja yang diajak bicara. Yang jadi tim intinya ya, Ustaz ya. Iya, confirm tuh di situ gitu loh. Confirm hal-hal tuh kebijakan di situ. Ini kan kebanyakan pengen dikonfirm sama semua orang. Tiba-tiba begitu masjid punya kebijakan, ada satu tangga ngomong atau satu warga ngomong, saya nggak diajak ngomong tuh. Ya Allah. Anda nggak bisa 400 kepala keluarga di perumahan kan gitu. Terus Anda ngajak ngomong 400 orang tuh how come gitu. Iya. Gimana logika organisasinya? Nggak ada. Dan itu yang bikin repot masjid warga. Jadi serba salah gitu loh. Saya pernah mengaktifasi sebuah masjid warga pakai dana sendiri, bikin acara sendiri, ratusan anak muda sholat malam, bubar juga tuh program. Karena visi gitu loh. Kok masjid kita jadi rame, kok ini kok ada yang mabit kok. Padahal cuma sebulan 2 kali gitu, bahkan seminggu sekali gitu. Dulu malah sebulan sekali gitu. Nah, programnya semalam bersama Quran. Dari situ saya belajar memang masjid warga ini susah untuk kemudian dia live up gitu karena masalah otoritas tadi itu. Otoritas, pola pikir yang harus diubah. Iya, gaya manajemen, gaya mengambil kebijakan. Ya jadi ya kita cuma bisa berharap cuma dipakai sholat aja, udah itu aja yang mereka sepakat.
Sholat sama ibadah-ibadah Iya, tahunan, Id, potong kurban itu doang kita. Misalnya gini deh, masjid itu kosong dari subuh sampai zuhur. Saya sekarang banyak ketemu teman-teman pegiat pendidikan, keren loh. Mereka tuh pakai izin Diknas PKBM non formal namanya. Ya, jadi mereka itu pakai rumah-rumah, satu kelas tuh paling 9 orang, berapa orang. Kenapa mereka harus sampai ngontrak rumah? Kenapa mereka nggak pakai masjid? Ya kan? Terus Diknas juga bikin aturan, misalnya izin harus ada bangunannya. Kenapa nggak setiap masjid punya PKBM non formal Diknas? Ini saya rasa juga kalau ini bisa, ya mudah-mudahan viral atau nyampe ke Pak Nadiem Makarim bisa lebih cepat. Pak Nadiem akan punya 1 juta titik tempat platform pembelajaran untuk anak-anak kita gitu, baik tingkat SD maupun tingkat SMP di masjid-masjid. Itu bangunan kosong dari pagi sampai sore. Sekarang teman-teman yang mau bikin yayasan pendidikan itu harus ngutang ke bank untuk bikin bangunan lagi sehingga ada uang masuk, uang pangkal, whatever you say. Tapi itu akhirnya jadi dua kali kita kerja gitu loh. Lah ini 1 juta titik masjid ini cuma ente pakai 5 kali dari subuh sampai zuhur kosong, zuhur sampai asar kosong. How come dia kosong? Kenapa nggak dipakai buat sekolah? Dari situ aja kita merasa kita gagal mereorganisir kekuatan sumber daya umat ini. Padahal masih banyak masjid yang perlu diberdayakan seperti idenya Ustadz tadi itu. Iya, ini kan bukan memberdayakan masjid ya. Saya pelan-pelan ya. Misalnya masjid yang tadi saya katakan kosong. Sekarang kalau teman-teman yang punya yayasan pendidikan itu nyewa rumah, lalu SPP anak misalnya 600.000, maka SPP itu akan habis untuk nyewa gedung dan akan habis juga operasional yang tadi ya, misalnya di gedung. Kalau dia pakai masjid dengan 600.000, yang sejahtera pertama siapa? Guru. Karena nggak ada lagi uang wakaf, nggak ada lagi uang bangunan, uang segala macam di situ. Jadi kita bisa langsung direct uang yang sebegitu banyak itu lari ke pengajar. Akhirnya pengajar bisa teropeni hidupnya karena salarinya baik. Siapa yang mendapatkan manfaat pertama kali dari kualitas gaji guru yang baik? Peserta didik. Tapi yang pernah kami rasakan ketika di kota-kota besar, ketika dibuat gratis malah dipertanyakan, ini profesional nggak? Namun sebaliknya ketika kami di daerah, ini kok malah berbayar. Iya, makanya kalau saya sih ya kalau misalnya gratis profesional ya bayar aja nggak apa-apa. Cuma gini loh, saya lebih pada fokus tuh kenapa sih masjid yang kosong nggak dipakai? Iya, betul. Ini kan berarti ada yang salah di pemikiran kita kan. Coba tongkrongin deh masjid dari subuh sampai zuhur. Banyak yang kosong tuh. Bukan banyak lagi yang kosong, ada masalah sama dia. Karena gini, Nabi Muhammad SAW ketika sudah habis syuruk balik ke rumah, kembali lagi di waktu duha, itu Masjid Nabawi itu madrasah sampai zuhur. Jamiat Al-Qarawiyun, universitas tertua di dunia yang dicatat oleh PBB, itu kan dari Masjid Fatimah Al-Qarawiyun itu. Dan dia masjid Jamiat Al-Qarawiyun, baru kemudian ruwak-ruwak, baru kemudian bikin kelas-kelas jadi universitas. Kan jami, masjid, jam'iyah, kampus. Kan Anda orang ngerti bahasa Arab kan? Makanya kan akarnya kata jam'iyah karena memang kampus itu dari masjid. Asal muasalnya gitu loh. Ini kita baru bicara satu sisi pendidikan. Pendidikan ini pemberdayaan karena yang bisa kemudian merekonstruksi merekonstruksi nasib atau misalnya meleverage kualitas dari sebuah ekosistem itu ya pakai pendidikan. Sekarang anak miskin nggak bisa sekolah, anak miskin nggak bisa akses SD, nggak bisa akses SMP. Kenapa? Ada uang gedung, SPP, uang apa itu? Kenapa sih? Karena Anda gagal mengelola aset ini gitu loh. Siapa suruh bikin gedung lagi? Siapa suruh bikin gedung lagi? Kenapa ada uang masuk, Ustaz? Ya karena kita bikin gedung nih, yayasan bebasin tanah. Siapa suruh bikin lagi? Ini loh. Masjid masih kosong. Ya Allah, iya. Ya saya nitip sama FKM lah untuk menyampaikan itu. Dan itu terjadi kok, ini bukan omongan kosong ya. Di Berkah Box itu ya santri 50 sekian orang belajar di masjid. Sampai sekarang, Ustaz. Sampai sekarang 52. Itu nggak ada uang pangkal, nggak ada uang SPP. Bisa cek Balikpapan, Kalimantan Timur, Karangjoang. Itu intinya bagaimana sampai bisa seperti itu? Inti poin utama contoh. Ya karena kita pengelolaannya otoritas kan. Saya dan istri terus bebasin tanah, lalu kemudian kita bangun, ya udah belajar di situ langsung direct gitu. Jadi bisa maksimal ketika ada otoritas tadi, Ustaz ya. Iya, ada otoritas. Otoritas itu yang kemudian bikin maksimal.